Halo, selamat malam pemirsa. Hari ini sidang perkara penodaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama kembali dilanjutkan. Di sidang ke-14 pada siang tadi, kuasa hukum Ahok menghadirkan 4 saksi yang meringankan atau charge. Dan apa saja keterangan para saksi di depan majelis hakim? Kami akan mengulasnya untuk Anda dalam special report mengawal sidang Ahok bersama saya, Fakih Hasim. Perbuatan terdakwa Insinyur Basuki Cahayapurnama alias Ahok sebagaimana diatur dan diancam pidana. Ya, pemirsa, sidang ke-14 kasus penodaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama semula akan menghadirkan 5 saksi yang meringankan terdakwa. Ke-5 orang saksi terdiri dari 4 saksi fakta dan 1 orang ahli hukum pidana. Seperti biasa, setiap Selasa, Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama menjalani sidang kasus penodaan agama. Sidang yang sudah masuk sidang ke-14 ini digelar mulai pukul 9 pagi tadi di Gedung Kementerian Pertanian, Ragunan, Jakarta Selatan. Sidang ke-14 hari ini adalah kesempatan kedua kubu Ahok menghadirkan saksi yang meringankan. Salah satu kuasa hukum Ahok, Teguh Samudra, mengatakan kehadiran saksi fakta menceritakan bagaimana sosok Basuki Cahayapurnama dalam keseharian sejak di Belitung Timur hingga di Jakarta. Rencana semula, kuasa hukum akan menghadirkan 5 saksi. Namun 1 saksi dipastikan tak bisa hadir. Sesuai dengan arahan dari lepaskan hak kami untuk mengajukan saksi fakta tambahan yang di luar BAP. Sehingga oleh karena itu kita periksa fakta ya. Kameramen silakan untuk meninggalkan ruangan karena saudara sesuai dengan permintaan sidang yang lalu ini masih saksi Yang dalam BAP hari ini kemudian untuk mengefisienkan. baik yang di BAP kalau sudah selesai dilanjutkan saksi fakta yang silakan musyawarah. Ya, pemirsa, rencana semula 5 saksi akan dihadirkan kuasa hukum Ahok. Dan kelima saksi tersebut adalah yang pertama, Profesor Dr. Edward Omar Syarif Hiarij, SHM yang merupakan ahli hukum pidana UGM. Saksi yang kedua adalah Juhri, mantan ketua Panwaslu di Belitung Timur. Saksi ketiga adalah Ferry Lukmantara yang merupakan PNS di Belitung Timur. Dan saksi keempat adalah Suyanto yang merupakan sopir perusahaan Ahok. Sementara saksi yang kelima adalah Fajrun yang merupakan teman SD Ahok di Belitung Timur. Pemirsa, kuasa hukum Ahok, Teguh Samudra, mengatakan ketidakhadiran salah satu saksi, yaitu Ferry Lukmantara, hanya karena masalah teknis. Pihaknya percaya 3 saksi fakta yang dihadirkan mampu mengubah persepsi hakim atas pribadi Ahok. Yaitu Pak Juhri, Pak Suyanto, sama Pak Fajrun. 3 orang. Ini adalah ada yang teman dari Pak Basuki saat SD, ada juga masyarakat sana yang tahu kesehariannya kehidupan dari Pak Basuki. Kemudian apa yang mau diterangkan minta juga. Nah, yang mau diterangkan ini bisa dicermati, minta waktu sebentar untuk beberapa menit saja. Ini nanti yang akan diketahui, akan diterangkan oleh para saksi itu. Bagaimana kehidupan sehari-hari pada Pak Basuki atau Pak Ahok di sana. Sehingga jangan sampai dianggap berucap seperti itu dianggap melakukan penistaan atau penodaan agama. Padahal sejak awal dia sudah ada panduan atau pedoman dalam
kehidupannya sehari-hari seperti ini. Sini adalah saat Gus Dur kampanye waktu itu, bahwa Gus Dur mengatakan tidak apa-apa memilih Ahok untuk menjadi gubernur saat di Bangka Belitung. Itu sudah tempo hari, apalagi sekarang. Masa sekarang dikatakan nggak boleh. Padahal Gus Dur sendiri sebagai ulama besar, ya, mantan presiden kita, justru menunjukkan dalil-dalilnya seperti apa yang dikemukakan di dalam video ini. Itu. Jaksa penuntut umum menghormati siapapun saksi yang dihadirkan kuasa hukum Ahok. Pihaknya tidak menolak kehadiran saksi selama relevan dengan materi persidangan. Dan berikut keterangan Ketua Jaksa penuntut umum Ali Mukartono. Ini terserah dari penasihat hukum, kan begitu ya, terserah dari penasihat hukum siapa yang dihadirkan. Tetapi permintaan majelis itu yang di dalam berkas perkara. Nah, yang di dalam berkas perkara ini ya orang-orang dekat terdakwa seperti itu. Nah, siapa saja nanti kita tunggu. Jadi masih ini bagian dari kelanjutan dari saksi yang menguntungkan bagi terdakwa. Apa saja Pak yang akan Bapak gali pada hari ini dari saksi-saksi fakta terutama? Nah, kita lihat dia menerangkan apa. Dari menerangkan apa itu kan menimbulkan persoalan, menimbulkan permasalahan, dan itu kalau patut kita tanya, kita tanya. Lalu apa saja keterangan para saksi yang dihadirkan dalam sidang ke-14 Basuki Cahayapurnama pada siang tadi? Kami akan hadirkan informasinya sesaat lagi. Terdakwa Insinyur Basuki Cahayapurnama alias Ahok sebagaimana diatur dan diancam pidana. Nah, kembali dalam special report mengawal sidang Ahok. Pemirsa, dalam sidang ke-14 hanya 3 saksi fakta dan 1 ahli pidana yang bisa dihadirkan oleh kuasa hukum Basuki Cahayapurnama. Juhri, mantan Ketua Panwaslu Kabupaten Belitung Timur, menjadi saksi pertama yang meringankan terdakwa Basuki Cahayapurnama. Saksi lain yang dihadirkan yaitu rekan SD dan sopir perusahaan terdakwa, serta ahli pidana Universitas Gadjah Mada, Profesor Imar Syarif. Dalam kesaksiannya, mantan Ketua Pengawas Pemilu Kabupaten Belitung, Juhri, menyampaikan bahwa Basuki Cahayapurnama pada tahun 2007 pernah diserang kampanye hitam berupa selebaran yang berisi agar calon pemilih hanya memilih pemimpin yang seakidah. Di Kabupaten Belitung khususnya memang telah terjadi ya juga ya semacam upaya untuk menggunakan isu sara ya, yang menggunakan selebaran-selebaran termasuk ya ceramah-ceramah agama di masjid-masjid yang ditujukan kepada pasangan calon yang non-muslim. Yang dalam hal ini adalah ya pada saat itu Pak Basuki Cahayapurnama nomor urut 3 itu adalah salah satunya adalah calon gubernur yang memang non-muslim. Nah, jadi intinya bahwa isu sara telah terjadi di Kabupaten Belitung pada saat pemilihan Pak Basuki selaku gubernur pada tahun 2007. Pak Juhri, waktu itu kan Anda sebagai Ketua Panwas ya 2007. Iya. Apakah penggunaan isu sara ini termasuk pidana atau tidak, Pak? Termasuk pidana. Dan itu sudah kita teruskan ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jadi yang menindaklanjutnya adalah Ketua Panwas Provinsi yang pada waktu itu sudah diserahkan ke Polda Kepulauan Bangka Belitung. Iya, sudah dilanjutkan. Iya. Apa tindak lanjutnya waktu itu sampai mana Pak kasusnya? Sudah diproses dari pihak kepolisian. Ya, dan kemudian karena saya tidak mengikuti lagi sampai di mana proses itu. Ya, sementara itu pemirsa, Suyanto, sopir perusahaan Ahok, mengatakan Ahok yang dia kenal tidak pernah mempermasalahkan agama, termasuk kepada dirinya dan juga keluarganya. Begitu juga dengan keterangan teman SD Ahok, Fajrun, yang yakin Ahok tak berniat menistakan agama. Dan berikut keterangan Suyanto, sopir Ahok, serta Fajrun, teman SD Ahok, usai memberikan keterangan di dalam persidangan. Sehari-hari dengan saya, dengan masyarakatnya, tetangganya Pak Ahok, apa semua, itu tidak ada beliau membedakan agama satu dengan yang lain, sama semua. Itu juga yang muslim, yang apa, beliau malah sering bantu, lebih banyak bantu yang muslim, termasuk Pak Gus Dur bilang, saya masih ingat,
waktu deklarasi di Gedung Nasional di Tanjung Pandan, jarak saya dengan Pak Panggung itu kurang lebih 50 meter. Pak Gus Dur bilang, kita pilih memimpin nggak apa-apa luar muslim, cuma kalau mimpin buat agama atau buat sholat itu tetap. Pernah nggak sih ada kalimat atau kata-kata yang misalnya menodai agama atau melecehkan agama yang disampaikan Pak Ahok? Ya, selama beliau dari kecil sampai gede belum pernah itu terjadi. Kadang kan beliau ke gereja dari kecil, saya ke masjid. Kami kalau diskusi agama pernah, tapi diskusinya bagus sekali. Kita sama-sama tujuannya yang di atas. Beliau juga begitu. Tidak ada agama kamu gini-gini, ini yang paling bagus. Kalau anak kecil kan sering berantem kan masalah agama. Oh, yang dia yang paling bagus. Tidak sama beliau. Jadi beliau tidak pernah. Ya, pemirsa, saksi ahli hukum pidana dari Universitas Gadjah Mada Edward Omar Syarif Yarich menjelaskan jika saksi ahli harus objektif, netral, dan independen. Dan berikut kita simak kutipan selengkapnya. Menghendaki kesengajaan, tetapi juga menghendaki niat. Dan niat itu tidak bisa serta-merta diukur hanya dari ucapan, tetapi harus dilihat keadaan kesehariannya. Apakah betul pelaku itu mempunyai niat ataukah tidak. Dan tadi di dalam keterangan ahli di depan sidang pengadilan juga saya sudah meluruskan beberapa hal. Yang pertama bahwa memang ahli itu harus bersifat objektif, independen dan netral. Jangan sampai ahli itu termasuk dalam sebagai pihak pelapor atau memiliki konflik interest di dalam persoalan yang sedang disidangkan. Saya kira kurang dan lebihnya semua ada di dalam berita acara pemeriksaan. Bahkan tadi juga di persidangan saya meminta kepada hakim kalau bisa juga menghadirkan ahli yang betul-betul independen di dalam perkara ini karena waktu gelar perkara di Bareskrim waktu itu tidak hanya saya sendiri, di situ juga ada Profesor Indrianto Senoaji dan Dr. Eva Ahyani Zulfa yang saya kira secara objektif perlu juga didengarkan keterangannya untuk bisa meyakinkan hakim sampai pada kesimpulan apakah terdakwa ini bersalah. Ya, pemirsa, saksi ahli hukum pidana UGM Profesor Dr. Edward Omar Syarif sebenarnya sempat ditolak oleh hakim karena tidak ada dalam berkas perkara kubu Ahok. Semula Profesor Edward adalah ahli pidana yang tercantum dalam berkas perkara jaksa. Namun karena batal diajukan di persidangan, Profesor Edward kemudian diajukan oleh kubu Ahok sebagai ahli hukum pidana. Dan berikut keterangan Basuki Cahayapurnama usai sidang yang menjelaskan posisi ahli hukum pidana yang dia hadirkan. Saya mau sampaikan, Prof. Edi ini adalah saksi yang ada, ahli yang ada di dalam BAP jaksa. Dan pada waktu itu jaksa mengatakan istilahnya tidak perlu menghadirkan beliau. Lalu kami tanya kepada hakim, kalau jaksa merasa tidak perlu menghadirkan beliau, apakah boleh dihadirkan oleh pihak penasihat hukum kami? Dan hakim menyatakan bisa, dan jaksa pun menyatakan tidak keberatan. Karena bagaimanapun fungsi seorang ahli ini adalah memberikan keterangan, manfaat bisa diambil oleh penasihat hukum, jaksa penuntut umum atau hakim. Nah, saya kira inilah Prof. Edi yang sudah hadir, yang ada dalam BAP, yang kami hadirkan. Ya, pemirsa, special report mengawal kasus Ahok akan kami hadirkan kembali usai jeda pariwara berikut. Terdakwa Insinyur Basuki Cahayapurnama alias Ahok sebagaimana diatur dan diancam pidana. Dan kembali dalam special report, pemirsa, suasana di luar ruangan sidang dugaan penistaan agama pada siang tadi ramai oleh massa yang melakukan aksi unjuk rasa. Kali ini demonstrasi dilakukan oleh massa yang menamakan diri Persaudaraan Muslim Indonesia. Massa yang tergabung dalam Persaudaraan Muslim Indonesia menggunakan mobil komando dalam unjuk rasa sidang ke-14 dugaan penistaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama. Massa berharap terdakwa dugaan penista agama dapat segera ditahan.
Massa yang datang dari beberapa wilayah di sekitar Jakarta telah datang di depan gedung Kementerian Pertanian Jakarta sejak pagi hari tadi. Untuk mencegah terjadinya kericuhan, polisi terus melakukan penjagaan serta menyiagakan kendaraan taktis di sekitar gedung Kementerian Pertanian. Massa yang tergabung dalam Persaudaraan Muslim Indonesia menggunakan mobil komando dalam aksi dan orasi mengawal sidang ke-14 kasus dugaan penodaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama. Massa kontra Ahok berharap terdakwa penista agama dapat segera ditahan. Massa dari berbagai daerah sejak pagi tadi sudah merapatkan barisan di depan gedung Kementerian Pertanian Jakarta Selatan. Kondisi pada sidang ke-14 siang hari tadi semakin siang, massa semakin bertambah karena kasus dugaan penistaan agama cukup menyita perhatian masyarakat. Dan pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam special report untuk kali ini. Tapi Anda jangan beranjak dulu karena beragam informasi menarik lain dapat Anda saksikan dalam program Aju Semalam bersama rekan saya Gede Satria sesaat lagi. Saya Fadi Asif undur diri. Selamat malam. Sampai jumpa.